Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini boleh beribadah kepada Allah, kepada Bapa kami yang baik yang mengasihi kami. Tuhan, kuasailah hati, pikiran kami, perasaan kami. Roh Kudus meneranginya sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami boleh menerimanya dengan sukacita dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, situasi kita seperti ini. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama saat ini, tentu atas seizin daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah tenang menghadapi badai. Tenang menghadapi badai. Nats firman Tuhan terambil dari Matius pasal 14. Mari kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara bisa buka Alkitab saudara di dalam Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22, Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Kita akan baca secara bergantian. Perikopnya, Yesus berjalan di atas air. Tentu Bapak Ibu sudah menemukan. Untuk itu kita akan baca secara bergantian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda bersama-sama. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak selalu keadaan baik, tidak selalu keadaan nikmat. Kita melihat murid-murid baru saja mereka menikmati kebersamaan dengan Yesus. Mereka menikmati mujizat dari Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi kemudian Yesus memerintahkan mereka untuk pergi dan tidak bersama dengan murid-murid. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ya.
Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendiri di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Tidak selalu keadaan baik. Murid-murid harus menghadapi angin sakal. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak khawatir? Siapa yang tidak mengalami kegoncangan? Siapa yang tidak takut mati? Saya yakin dan percaya murid-murid berjuang. Mereka berusaha. Tetapi mereka begitu lemahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menghampiri mereka. Yesus datang dan Yesus berkata kepada mereka di ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik seperti saat ini, kita mendengar berita-berita yang mengerikan, berita-berita yang menakutkan, bahkan melihat video-video yang menakutkan, melihat gambar-gambar yang menyedihkan hati. Ada di antara kita juga yang tidak sanggup melihat itu dan mulai mengalami ketakutan yang luar biasa. Itu fakta. Tidak selalu keadaan baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ketika kita diperhadapkan situasi seperti itu, dan kita tahu Yesus bersama dengan kita, tapi apakah kita mendengar suara Tuhan yang berkata, tenang, ini aku? Ada banyak orang saat ini tidak bisa tenang. Ada perdebatan di sana sini, ada kekacauan di sana sini. Bahkan berita yang terbaru kita tahu, di satu negara tertentu sudah terjadi kelaparan. Masalah ekonomi sudah terjadi, ya, mengambil milik orang lain, ya, merampas supaya bisa menikmati makanan dan minuman. Situasi sangat-sangat tidak nyaman. Tetapi kita mau dengar sesungguhnya suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Yesus bersama dengan kita, dan kita mau dengar suara Tuhan yang berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa tenang menghadapi situasi seperti ini, menghadapi badai ini? Ada banyak orang yang tidak bisa tenang menghadapi situasi seperti ini, tetapi Tuhan mau supaya kita tenang. Kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa tenang menghadapi situasi saat ini, menghadapi badai corona. Supaya kita bisa tenang, yang pertama, kita harus mengerti mengapa badai ini diizinkan oleh Tuhan terjadi pada kita. Kita harus mengerti mengapa badai ini diizinkan oleh Tuhan terjadi pada murid-muridnya. Tuhan menyuruh murid-murid, pada mulanya semuanya tenang, awalnya baik. Saudara tahu jam berapa badai itu bergelora? Sangat mengkhawatirkan. Apa maksud Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan? Kalau kita merenungkan bagian ini, maka kita akan melihat bahwa Yesus mengizinkan itu terjadi, yaitu supaya murid-murid memiliki iman yang teruji. Yesus mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Bahkan badai ini pun Tuhan izinkan terjadi bagi kita untuk menguji iman kita. Menguji iman kita. Matius pasal 14 ayat 31. Yesus berkata dalam kebenaran firman ini, setelah kita lihat Petrus